Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sementara Biru sudah di rumah kecilnya sedari sore. Pria itu pikir Inggit sudah di rumah, mengingat hari sudah sore. Tapi dugaan itu salah. Yang ada, Inggit tidak ada di rumah semenjak Biru tiba di rumahnya. "Dari mana saja lo baru pulang?" Biru menyambut dengan murka. Inggit bergeming, menatap pria yang berstatus suaminya tersebut dan berlalu begitu saja. Malam ini gadis itu cukup lelah dan tidak mau berdebat. "Git, lo budek ya?" Ditanya tuh dijawab, gak punya mulut. Bentaknya sekali lagi. Inggit tidak menyaut. Ia lebih memilih pergi ke kamar mandi dan membersihkan dirinya di sana. Ia tidak tertarik menanggapi protes Biru. Inggit keluar dari kamar mandi dengan baju tidur yang sudah rapi. Sekilas sudut matanya menangkap bayangan Biru yang sudah rebahan di atas ranjang. Inggit membuang nafas kasar. Malam ini ia bakalan tidur di ruang tamu lagi dengan terpaksa. Biru melirik sekilas saat istrinya keluar dari kamar memboyong selimut dan bantal. Ia sebenarnya bukan pria yang kejam. Mungkin mulai malam ini ia berniat untuk berbagi ranjang. Namun sepertinya Inggit akan tidak setuju. "Lo dendam sama gue?" Tiba-tiba suara itu mampir di telinga Inggit saat gadis itu hampir terlelap. "Buat apa gue dendam? Gak asik banget," ucapnya malas. "Lo yang pagi tadi ngerjain gue kan? Lo sengaja rubah alarm gue. Terus lo juga matiin pedometer keran airnya. Bercanda kamu tuh gak lucu, tahu nggak? Gara-gara lo, gue telat ke kampus dan terpaksa bolos kuliah. Dan sekarang tugas gue nambah. Bantuin!" Bentaknya melempar map ke tubuh Inggit. Gadis itu ingin murka, tapi memang benar ia yang sudah mengerjai Biru. Jadi ia memilih diam dan mengambil map tersebut dengan dahi berkerut. "Bantuin apa?" tanyanya malas. "Bantuin nyusun laporan tugas gue," ucapnya dingin. Biru memposisikan di depan laptop dan segera menyalakan laptop punya dirinya. Ia melirik Inggit yang ternyata sudah tepar alias tertidur di sofa. "Ya ampun, kebo banget sih. Suruh bantuin kerjain tugas malah tidur. Gue bales biar besok lo bangun tidur dapat kejutan." Biru benar-benar kesal. Suruh bantuin malah dengan enaknya tidur tanpa dosa. "Dasar cewek nyebelin, gue buat lo ngerasa jijik sama gue lebih dalam, sampai lo benar-benar gak betah dan menyerah, terus merengek minta pisah sama papa. Hahaha." Biru mendekati Inggit yang sudah terlelap. Pria itu nekat membuka beberapa kancing piyama Inggit dan menyebabkan pandangan yang luar biasa menantang. "Sial, kok gue jadi halu sama nih cewek? Gak banget. Gue salah mode nih. Lagian nih cewek dikerjain juga merem aja. Apa gak takut gue perkosa?" Biru bergumam-gumam lirih. "Lanjutin gak ya?" "Lanjut enggak, lanjut enggak. Lanjut aja deh, biar lo tambah shock. Pagi-pagi kena serangan jantung, terus mati." Tapi gak banget gue sentuh-sentuh tuh cewek." Biru terus memutar otaknya. Sebenci itukah Biru terhadap Inggit? Iya, Biru membenci Inggit lebih dari hanya sekedar ingin membuat gadis itu menyerah dan meminta pisah secara sukarela. Biru tidak tahan terus dituntut keluarganya untuk memenuhi semua keinginannya. Nyatanya cinta itu tidak bisa dipaksakan. Sekuat orang tua mereka menjodohkan antara mereka berdua bagaikan air dan minyak. Walaupun dekat tetapi tidak bisa saling menyatu menjadi manis. "Sorry Git, tapi lo bikin gue muak." Biru tersenyum sinis. Pria itu memalingkan wajahnya di saat tangan laknat itu membuka keseluruhan kancing piyama Inggit. Tidak munafik, jiwa playernya memburu. Tapi tentu saja Inggit bukan targetnya. Ia cukup setia belakangan ini dengan Hilda. Ngomong-ngomong soal Hilda, Biru tersenyum sendiri bakalan menghabiskan liburan bersama. "Aku akan membunuh mentalmu secara perlahan. Seberapa kuat kamu bertahan? Mari kita lihat." Biru tersenyum senang, menutupi seluruh tubuh Inggit dengan selimut dan mengangkat gadis itu menuju ranjangnya. "Permainan akan segera dimulai. Lo bakalan shock lihat pemandangan pagi hari diri lo sendiri," ujarnya bergumam lirih. Pagi harinya, Inggit merasa tidurnya semalam begitu nyenyak.
Gadis itu membuka matanya, bangkit dan hendak turun. Tapi ia baru saja sadar bahwa semalam ia bukan tidur di ranjang, melainkan di sofa. Inggit bingung sendiri. Inggit menoleh ke samping dan menemukan Biru yang masih terlelap dengan bertelanjang dada. Gadis itu membelalakan matanya kaget dan langsung menyingkap selimut yang membungkus tubuhnya sendiri. Melihat dirinya yang acak-acakan dengan semua kancing piyama terlepas, Inggit langsung menyimpulkan hal negatif terjadi pada dirinya. Gadis itu menutup mulutnya yang ingin memekik, masih belum bisa menyimpulkan dengan situasi yang telah terjadi. Apa yang udah gue lakuin? Kenapa gue mesti seranjang sama pria itu? Ya ampun, enggak. Ini nggak boleh sampai terjadi. Tapi kenapa gue nggak inget? Kalau ngelakuin seharusnya gue inget dong. Inggit langsung melesat ke kamar dengan wajah bingungnya. Ia juga tidak merasakan apapun pada tubuhnya. Menurut sepengetahuannya, melakukan pertama kalinya itu akan terasa sakit dan Inggit tidak merasa demikian. Tok tok tok. Inggit, buka dong, gue mau mandi. Teriaknya menggema dari luar. Inggit merampungkan mandi dengan cepat. Ia merasa bingung tapi malu, ingin bertanya pada Biru. Gadis itu membuka pintu kamar mandi. Netra mereka bertemu. Inggit menyorot dengan penuh tanda tanya, sedang Biru lempeng aja, cuek dan dingin. Kenapa? Kagum lihat tubuh gue? Bukannya lo semalam udah apa? Tanyanya sengit demi membunuh rasa penasaran. Menurut lo? Plak. Inggit geram. Ia muak dengan muka cengengesan dan tingkah songong pria di depannya. Dirinya bahkan sudah bertekad tidak ada kontak fisik dalam bentuk apapun. Mengingat Biru adalah partner ranjang sahabatnya. Inggit tidak sudi sekaligus tidak mau berkhianat dengan apa yang sudah di batin raganya. Sialan, lo berani nampar gue? Bentaknya marah. Merasa kesal dengan cewek yang sok suci di depannya pun, Biru langsung menarik tengkuk Inggit dan mencium bibir istrinya dengan rakus. Inggit jelas memberontak. Gadis itu menampar yang kedua kalinya pada Biru. Ia merasa sakit hati atas perlakuannya yang semena-mena atas dirinya. Inggit berlalu dengan wajah memerah kesal. Sementara pria itu memegang pipinya yang terasa panas. Ia tidak menyangka respon Inggit semurka itu. Itu hanya sebuah kiss. Cewek gila, semua orang bahkan mengantri ciumanku, mendambakan tubuhku, dasar muna. Gerutunya kesal membanting pintu kamar mandi. Inggit benar-benar dongkol setengah mati. Biru salah satunya sudah mengingkari perjanjian mereka yang telah disepakati. Apa yang ingin Inggit katakan terhadap Hilda nantinya. Sama halnya dengan Inggit, Biru juga pagi-pagi memendam kesal yang sama. Ekspektasinya ia akan terbangun karena jeritan Inggit dan berakhir gadis itu stroke atau pingsan mungkin. Malah dirinya yang dibuat darah tinggi. Harga dirinya sebagai makhluk Tuhan paling tampan seantero kampus jatuh di mata Inggit. Biru merasa tamparan itu sangat memukul batinnya. Ia seorang pria, bahkan berstatus sebagai suaminya. Andaikan ia mau, tentu halal bagi Biru untuk menyentuhnya. Kenapa Inggit bahkan semurka itu? Sialnya hari ini adalah hari libur. Mereka terjebak berdua di rumah. Di luar hujan, tentu saja mager untuk beraktivitas. Inggit dan Biru masih perang dingin, sedingin udara saat ini. Untuk membunuh rasa jenuhnya, pria itu sengaja bertelpon mesra dengan Hilda dan asik merencanakan liburan bersama. Inggit bergeming, sejauh ini ia tidak akan pernah mengusik kehidupan pribadi Biru. Ia tidak mau tahu apapun yang pria itu lakukan, asal Biru masih setia menjadi dirinya, janda tanpa tersentuh sesuai kesepakatan yang telah disepakati. Hari sudah lumayan siang, namun karena rintik hujan masih melanda, Inggit pun masih stay di kamarnya. Sementara Biru sendiri masih cekikikan dengan congkaknya di ruang tamu, masih sibuk mengobrol di telepon. Inggit yang merasa lapar lantas bangkit dari kamar. Ia menilik isi kulkas dan ternyata isinya penuh semua bahan makanan. Mungkin Biru yang mengisi atau mama mertuanya yang begitu sangat pengertian dan baik hati itu. Inggit bersiap untuk membuat sarapan.
Tiba-tiba pria itu beralih ke meja tengah yang berhubung langsung dengan dapur. Sudut mata Inggit menangkap bayangan yang sama. Biru masih asik mengobrol, tapi kali ini cowok tersebut telah mengubah menjadi video call dengan dirinya yang masih santuy duduk di ruang makan. "Sayang, itu tempatnya kok kayak asing. Di mana sih?" Hilda berujar aneh pada tempat tinggal Biru sekarang. "Oh, aku sedang main di tempat teman," ujar Biru santai. "Coba aku lihat teman kamu yang mana?" Biru mengarahkan kamera ponselnya ke seluruh ruangan, tak sengaja menangkap punggung bayangan Inggit yang tengah sibuk di dapur. "Mana? Teman kamu perempuan?" Biru langsung berkilah mendengar pertanyaan kekasihnya. "Bukanlah, cowok, lagi mandi di kamar mandi. Itu tadi pembantu rumah di sini, lagi masak, kan dia siapin sarapan buat tuannya," jelas Biru tanpa dosa. "Oh, aku kira kamu kumat lagi dengan membawa wanita lain ke tempatmu main." "Enggak lah, selama masih ada kamu yang setia, aku bakalan stop perempuan manapun," ujarnya bangga. Inggit merasa kupingnya mulai panas. Sepertinya Biru sengaja membuat gara-gara. Namun perempuan itu masih sabar, berusaha menahan emosinya. Ia sama sekali tidak terpengaruh dengan telepon mesra laki-laki itu. Namun ia sedikit tersinggung ketika mendengar perkataan Biru yang menyebut dirinya hanyalah pembantunya saja.